Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yela Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Kalian semua apa kabar? Aku harap sehat selalu ya di tengah musim pancaroba ini dan semangat menjalankan aktivitas hariannya serta istiqomah ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau sharing tentang perempuan jangan takut dibilang pintar. Aku ambil topik ini untuk menguatkan para perempuan, termasuk diriku sendiri yang kadang tuh dapat stigma buruk di masyarakat. Yuk, kita harus jadi perempuan yang kuat, yang pintar, dan jangan mudah terpancing emosi. Kalau di era ini, misalnya, kamu masih dengar juga kalimat semacam, perempuan itu nggak perlu pintar-pintar lah ya, perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, nanti juga bakal di dapur, dan sejenisnya itu, jangan pernah kamu merasa rendah diri ya. Jangan pernah kamu merasa, oh iya ya, ngapain juga aku sekolah ya, ngapain juga aku belajar ini itu, toh nanti juga menikah, nanti juga di dapur. Jangan malah ikut terdistract sama kalimat tersebut. Tapi justru mindsetnya harus gini, ya nggak apa-apa. Kalau emang akhirnya di dapur, bukannya lebih baik kalau yang masak itu orang berilmu. Karena sebagai perempuan, nanti kita juga jadi seorang ibu, terus dari tangan dan hati seorang ibu yang berpendidikan itulah lahir anak-anak yang terbiasa berpikir, terbiasa bertanya, dan terbiasa menghargai ilmu. Dan pendidikan perempuan itu bukan cuma buat dia sendiri, tapi justru buat generasi setelahnya, buat anak-anaknya nanti. Kalau ibu pintar, anaknya punya pondasi yang kuat. Kalau ibu bijak, rumahnya jadi tempat pulang yang tenang. Jadi perempuan belajar tinggi pun bukan buat sombong, tapi supaya ketika nanti di dapur, dia nggak cuma bisa masak, tapi bisa sambil ngobrol tentang hidup, tentang logika, dan tentang iman. Supaya di antara suara sendok dan panci, ada juga suara pengetahuan dan kasih sayang yang tumbuh. Dapur itu bukan akhir kok. Dapur itu justru awal dari pendidikan pertama seorang manusia. Dan kalau perempuan di dapur punya ilmu, dunia luar akan punya generasi yang lebih beradab. Karena perempuan berilmu itu bukan soal di mana dia berdiri, tapi bagaimana dia membawa cahaya, bahkan dari ruang sekecil dapur sekalipun. Gitu aja mindsetnya, biar kita nggak terpancing emosi kalau misalnya ada orang yang menyindir sana-sini tentang keputusan kita yang ingin jadi perempuan pintar. Ternyata teman-teman, aku kira tuh template kalimat kayak tadi tuh udah nggak relevan ya di tahun ini, tapi ternyata masih banyak. Kemarin tuh waktu aku bikin forum ya sama teman-teman di real life aku juga, mereka masih dapat omongan-omongan seperti itu yang kukira memang kayaknya udah nggak ada gitu. Ternyata masih ada. Jadi perempuan itu seakan banyak hal yang dibatasi. Bahkan ada pula yang ngerasa kayak sengaja ngerem ngomong sesuatu yang padahal itu dipahami. Karena apa? Karena takut dibilang kebanyakan teori, dibilang sok pintar. Padahal dalam hatinya itu dia tahu, dia ngerti, dia bisa, dan dia milih diem. Aku juga pernah dulu di titik itu. Waktu aku masih awal-awal 20-an gitu teman-teman. Waktu itu aku ketrigger sama kalimat jadi perempuan itu jangan pintar-pintar lah. Dan sempat overthinking juga, dimana aku mikir mungkin jadi perempuan itu harus seimbang. Jangan terlalu pintar, jangan terlalu vokal, jangan terlalu tahu banyak hal. Karena aku gak nyaman ya sama jawaban-jawaban random di otak aku, akhirnya aku memilih untuk hijrah. Hijrah dalam artian untuk keluar dari lingkungan yang toksik soal perempuan. Dan yang paling gak masuk akal lagi tuh kalimat-kalimatnya keluar dari sesama perempuan. Dan ketika aku hijrah, aku bertemu banyak orang-orang pintar yang bisa aku serap ilmunya. Dan akhirnya aku sadar bahwa yang mereka sebut terlalu pintar itu kadang cuma karena kamu itu beda cara mikirnya. Karena kamu gak ikut arus, karena kamu tahu kapan harus diam, tapi juga tahu kapan harus berdiri dan ngomong. Dan ternyata itu bukan terlalu pintar, itu cuma kamu sedang bertumbuh. Dan pintar itu gak cuma soal gelar teman-teman. Pintar itu bukan hanya kamu sekolah di mana, kamu lulusan apa. Pintar itu juga bukan cuma nilai di ijazah. Pintar itu soal cara kamu ngerespon hidup. Soal gimana kamu ambil keputusan, gimana kamu nanggepin hal yang gak kamu suka, gimana kamu ngontrol reaksi kamu di saat orang lain nyulut emosi. Kadang perempuan yang pintar justru kelihatan kalem banget karena dia udah belajar
gak semua hal harus direspons. Ada masa di mana kamu pengen buktiin diri, pengen semua orang tahu kamu mampu. Tapi nanti akan ada masa kamu udah cukup tahu diri kamu mampu tanpa perlu diumumin. Selain itu, belajar juga nggak berhenti di kampus. Banyak yang mikir belajar itu selesai waktu wisuda. Padahal setelah itu, belajar malah baru dimulai. Ilmu itu bukan cuma tentang baca buku atau dapat gelar. Ilmu itu tentang gimana kamu belajar ngatur sabar, belajar ngerti orang lain, belajar menghargai, belajar menyembuhkan diri sendiri tanpa nyakitin orang lain. Dan setiap kali kamu gagal, kamu sebenarnya itu lagi belajar loh. Setiap kali kamu diremehin, kamu lagi belajar juga, yaitu belajar buat tetap lembut tanpa kehilangan arah. Jadi teman-teman, kalau kamu punya value yang orang lain gak punya, terus orang-orang pada meremehkan kamu, cobalah untuk disenyumin aja. Jangan terpancing emosi, karena mereka gak tahu siapa diri kamu, dan yang paling tahu adalah diri kamu sendiri, bahwa kamu hebat, kamu punya value yang lebih daripada mereka. Makanya teman-teman, berapapun umur kamu sekarang, jangan pernah berhenti belajar ya, apapun itu. Jangan sampai ketika nanti ditanya anak tentang suatu hal, jawabannya malah, ibu nggak tahu nak, atau malah anaknya disuruh diem karena banyak nanya. Kita harus jadi ibu yang serba tahu, jadi ChatGPT-nya anak kita nanti, dan pokoknya kita harus jadi ibu yang pintar. Ada lagi nih teman-teman, kadang orang itu takut sama perempuan pintar. Dan perlu diketahui bahwa perempuan pintar itu bukan ancaman. Kadang orang itu takut sama perempuan pintar karena dia nggak gampang dibodohi, nggak gampang dimanipulasi, dan nggak gampang ditundukkan. Tapi perempuan pintar itu bukan berarti sombong. Dia cuma paham nilainya, dan dia nggak mau ditukar dengan hal yang nggak sepadan. Jadi, teman-teman, kalau kamu adalah perempuan yang lagi belajar berdiri tegak, jangan minta maaf karena kamu ngerti banyak hal. Gak usah kecilin dirimu biar muat di ruang orang lain. Allah ngasih kita pikiran bukan buat disimpan aja, tapi buat digunakan. Bahkan Allah pun mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ini ada dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat ini, selain mengajarkan pentingnya adab dalam majelis, juga mengajarkan bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena orang yang berilmu dan beriman serta mengamalkan ilmunya akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisinya. Jadi kalau Allah sendiri yang ninggikan, kenapa kita harus nurunin diri cuma biar orang lain merasa nyaman? Saatnya kita belajar jadi perempuan yang tenang. Pintar aja itu nggak cukup, kadang kita juga perlu belajar jadi tenang. Karena apa gunanya ngerti banyak hal kalau tiap kali dikomentarin malah marah-marah. Perempuan yang tenang itu bukan berarti pasif. Dia cuma paham, nggak semua hal perlu dibalas, nggak semua komentar perlu dijawab. Ada kalanya kita harus maju, dan ada kalanya kita cuma perlu senyum dan bilang, ya udah sih, biarin aja. Tenang itu bukan berarti kalah. Kadang tenang itu bentuk tertinggi dari kemenangan. Karena kita udah nggak butuh validasi, kita udah berdamai sama siapa diri kita sendiri. Dan aku rasa perempuan yang bisa nahan diri itu perempuan yang udah menang banyak hal tanpa harus teriak apa-apa. Dan yang paling penting nih teman-teman, isi kepala kamu itu lebih berharga dari sekadar parasmu. Gak salah kalau kamu pengen tampil cantik, tapi jangan biarkan kecantikanmu berhenti cuma di wajah. Tapi juga isi kepala harus cantik, tutur kata harus manis, biar cara kita berpikir juga mempesona. Karena kecantikan fisik bisa pudar, tapi isi kepala yang menarik akan selalu tumbuh. Dunia ini butuh lebih banyak perempuan yang kepalanya berisi, bukan cuma fokus berpenampilan saja. Jadi buat teman-teman perempuan yang sering dibilang, kamu jangan terlalu pintar, senyumin aja. Karena yang mereka sebut terlalu itu sebenarnya cukup buat diri kamu sendiri. Teruslah bertumbuh, teruslah belajar, dan jangan kehilangan kelembutanmu. Karena perempuan yang kuat itu bukan yang keras, tapi yang tetap lembut meski pernah dihancurkan. Jangan takut jadi versi terbaik dari dirimu, bukan buat disukai orang, tapi buat disyukuri di hadapan Allah. Sebab pada akhirnya, hidup ini bukan tentang siapa yang paling dipuji, tapi siapa yang paling bermanfaat dan paling tenang hatinya.
Jadi, kalau nanti ada yang bilang kamu terlalu pintar, cukup bilang aja, aku gak terlalu pintar, aku cuma gak berhenti belajar. Karena perempuan yang terus belajar gak akan pernah kehilangan arah. Dia cuma makin kenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Teman-teman, semoga ini bermanfaat ya buat kamu semua, buat yang lagi merasa down, buat perempuan-perempuan yang habis tersakiti. Semoga setelah menonton video aku, setelah mendengarkan video aku, bisa bangkit kembali. Kamu itu hebat, kamu kuat, dan kamu punya value yang cukup untuk diri kamu sendiri dan bisa kamu tularkan kepada orang lain. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.